Shalom. Ya, selamat pagi. Senang sekali saya berada di tengah-tengah keluarga rohani Gereja GES, ya, Gereja Emuna Solo Baru, dan saya menyampaikan salam hangat dari Jemaat Abba Love Ministry yang ada di Jakarta. Kepada Pastor Hendra yang tentunya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Ya, saya menyampaikan salam hangat juga dari Jemaat Abba Love yang ada di Jakarta. Termasuk juga ada Pak Halim juga dan bahkan semua tim kepemimpinan, semua tim pengembalaan di gereja ini. Saya percaya kita selalu sehat-sehat dan sejahtera dalam Tuhan. Amin. Ya, oke. Hari ini katakan kepada sebelahmu, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Wow, ya, kasih tahu sebelahmu lagi, saya siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kata yang penting. Oke, hari ini saya mau memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama lengkap saya Seno Wijaya, saya melayani di Abba Love Ministry. Dan saya menjadi salah satu juga badan pembina dari salah satu sekolah. Satu hari kalau Bapak Ibu nanti punya anak cucu, kalau sekolah di Jakarta, boleh bersekolah di tempat di mana kami sudah membangun sekolah ini kurang lebih 35 tahun yang lalu. Berapa tahun? 35 tahun. Ya, sekolah ini dimulai dari gereja dan kemudian kami berdoa dan sudah ada di banyak lokasi. Dan hari ini sekolah Tunas Bangsa di Jakarta, ya, ada di 7 lokasi dan muridnya sekarang ada 4.500 murid. Dengan kurang lebih 700 staf dan guru di dalamnya, ya, dan kami memiliki sebuah misi dalam sekolah tersebut adalah bersama orang tua mendidik anak. Karena karakter lahirnya adalah karena kita bersama Tuhan, bersama sekolah dan bersama orang tua. Dan saya tidak sendirian, saya juga mengajak satu keluarga untuk hadir di tempat ini. Wow, ya. Tapi ternyata hadirnya dalam bentuk LED, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, ada Kak Friska yang secara real ada di tengah-tengah kita. Kak Friska boleh lambaikan tangan, ya, oke. Kak Friska backgroundnya sebelumnya dokter gigi, tapi sekarang sudah lebih banyak menjadi dokter rohani. Ya, sudah puluhan tahun melayani pengembalaan di gereja di Abba Love bersama dengan saya. Dan juga merintis pelayanan wanita bijak, termasuk salah satu di Solo adalah perintisan sudah puluhan tahun yang lalu. Dan kemudian kami dikaruniai 3 anak, Joshua, Jeremy, dan Jane. 3J, gampang hafalnya. Joshua tahun ini jadi dokter. Nah, yang kedua, Jeremy sudah bekerja di salah satu perbankan swasta nasional Indonesia. Dan yang ketiga, Jane sedang kuliah. Ya, kakaknya lagi mengunjungi adiknya hari ini, baru mendarat, ya, di Melbourne. Nah, saudara, gampang menghafal keluarga kami, 5-5-nya kacamata. Jadi kemana-mana gampang hafal keluarga Kak Seno, ya, atau keluarga kami semuanya kacamata. Ya, usia yang paling besar usia 24, kemudian 22 dan kemudian 18 tahun. Bapak ibunya usia berapa? Paket hemat, usia muda terus. Oke. Nah, hari ini saya mau ajak saudara melihat tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan dalam 1 bulan, bagaimana membangun manusia roh. Dan saya percaya manusia roh harus menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Saudara, saya mau mengajak kita melihat di dalam Roma 1, kita nggak perlu baca karena saya membacakan kepada saudara. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 berkata demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada yang tertulis. Dan ini adalah pernyataan yang sangat sering kita sudah hafal, yaitu orang benar hidup oleh iman. Saya yakin bahwa kalau kita mau menjadi orang yang dibangun dalam manusia roh kita, berarti kita harus menjadi orang benar. Maksud apa menjadi orang benar? Orang benar adalah hidupnya benar dengan karakter yang benar dan dalam perjalanan yang benar. Dan orang benar dengan karakter yang benar, kehidupannya mengekspresikan Kristus di dalamnya, maka salah satu tanda adalah dia harus hidup oleh iman. Maka tidak pernah kebetulan kalau orang percaya atau kita semua sudah percaya kepada Yesus, kita juga disebut sebagai orang yang beriman. Ada amin? Ya. Saudara, ayat Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata, ini adalah pernyataan Yesus waktu melihat tentang kisah seorang janda yang mengetuk pintu hakim yang tidak adil. Ini bicara tentang sebenarnya bagaimana, ya, Tuhan mau kita punya konsistensi, punya perjalanan yang sungguh-sungguh. Sekalipun ada banyak hal yang kita tidak dan belum lihat jawaban dalam hidup kita. Tapi seperti janda inilah yang dia mengetuk pintu. Dan kemudian hakim yang tidak adil akhirnya mengabulkan permintaan. Dalam Lukas 18 ayat 8 berkata, Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu bahwa aku akan segera membenarkan mereka. Saudara, hari ini
Sebelum Yesus datang kedua kali, lihat semuanya, gereja Tuhan, engkau akan dibenarkan dan engkau akan diproses dan engkau menjadi gereja kepenuhan Kristus, gereja yang membangun manusia roh di dalamnya dan Tuhan akan membenarkan mereka. Tapi pertanyaan yang paling penting adalah akan tetapi, ada pernyataan demikian. Yuk kita baca, jika anak manusia itu datang, yuk kita baca sama-sama, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Kalau pernyataan ini Yesus tanyakan, berarti kesimpulannya penting atau tidak penting? Penting sekali. Kalau sampai Yesus berkata satu hari dia akan datang kedua kali, ini sama seperti waktu dia datang 2000 tahun yang lalu, dia juga bertanya kepada murid-muridnya apakah dia mendapati iman dalam hidup mereka. Dan satu hari Yesus akan datang lagi dan tidak pernah lama lagi bahwa Yesus akan segera datang. Dan pertanyaannya, waktu dia datang, adakah dia mendapati iman percaya kita sepenuhnya di dalam Tuhan? Sebab itu manusia roh adalah manusia yang menjadi orang benar dan orang benar pasti hidup oleh iman. Nah saudara, bagaimana kita belajar? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada pagi ini. Bagaimana kita membangun menjadi orang benar yang hidup oleh iman. 2 Timotius 1 ayat 5-6 di dalam salah satu terjemahan yang disebut dengan AMD. Alkitab mudah dibaca. Dari wajah saudara kadang-kadang agak susah baca Alkitab. Makanya dikasih terjemahan AMD. Ada banyak terjemahan dalam Alkitab, ada terjemahan baru, terjemahan sederhana Indonesia, firman Allah yang hidup bahasa Indonesia masa kini. Dan ada banyak terjemahan yang sudah dirilis secara resmi di YouVersion. Saudara bisa temukan di apps dan kata yang paling penting gratis. Saudara bisa temukan semua terjemahan itu dan ini salah satu yang saya ingin ajak kita melihat. 2 Timotius 1 ayat 5-6. Yuk kita baca sama-sama. Aku ingat imanmu yang benar. Itu yang pertama. Saya mau tanya, ini pernyataan siapa? Ini pernyataan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Jadi saya percaya ini juga adalah pesan dari Rasul Paulus, dari Tuhan sendiri. Karena ini dari kitab suci, dari Alkitab yang kita baca. Dia memberikan pesan kepada saudara dan saya, ingat selalu harus punya iman yang benar. Kalau punya iman yang benar berarti ada iman yang salah. Nah kita akan belajar iman yang benar seperti apa, iman yang salah seperti apa. Yang kedua, iman yang benar itu, yang seperti itu pertama-tama dimiliki oleh nenekmu Lois, lalu oleh ibumu Yunika. Apa hubungannya iman benar dengan mamanya dan neneknya? Apa hubungan iman dengan orang tua kita? Nah ini hari ini kita juga mau pelajari. Aku tahu bahwa Timotius kamu punya iman yang sama. Ternyata Timotius punya iman yang sama. Sama seperti siapa? Sama seperti mamanya. Sama seperti neneknya. Nanti kita akan belajar. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga. Itulah sebabnya aku mau mengingatkan engkau supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu. Dan ini hal yang ketiga kita mau belajar. Dan Tuhan memberikannya ketika aku Rasul Paulus menumpangkan tangan buat Timotius. Apa hubungan menumpangkan tangan dengan iman dalam kehidupan Timotius? Nah hari ini saya mau ajak saudara belajar yang pertama dulu dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, iman yang salah. Apa iman yang salah? Iman yang salah itu adalah sama seperti pesan Rasul Paulus juga kepada Timotius. Dia berkata demikian, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Apa dimaksud dengan latihlah dirimu beribadah? Yang dimaksud latihlah dirimu beribadah bukan ibadah hari Minggu. Bukan. Konteks ayat ini adalah bicara ibadah mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadah yang sejati. Kalau saudara belajar di dalam Alkitab, kata ibadah itu sebenarnya sebagian besar mengacu bukan pada ibadah hari Minggu. Kata ibadah adalah bicara dirimu sendiri, hidupmu itulah ibadahmu. Mengerti ya? Satu-satunya ayat yang berbicara tentang ibadah hari Minggu, tapi penting juga, janganlah membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Nah, konteks ayat itu adalah bicara tentang ibadah hari Minggu, ibadah bersama, assembly, itu bahasa aslinya. Nah, tapi kata ibadah di sini adalah bicara tentang hidupmu. Latihlah dirimu beribadah. Waktu engkau bekerja itu ibadah. Waktu engkau ada di rumah itu ibadah. Waktu engkau sedang lakukan apapun itu ibadah. Ibu-ibu lagi masak juga ibadah. Suami-suami lagi bekerja itu juga ibadah. Semua hidup kita adalah ibadah di hadapan Tuhan. Nah, tapi Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Kenapa saudara? Ternyata ada banyak orang Kristen
dulunya di agama yang sebelumnya atau kepercayaan sebelumnya atau suka sembahyang dengan cara-cara sebelumnya, kemudian dia jadi orang Kristen, jadi orang beriman, tapi gaya hidupnya, cara berpikirnya masih gaya yang dulu. Contohnya begini, saudara mau dengar contohnya? Contohnya, udah Kristen tapi masih percaya sama hari baik. Coba lihat sebelahnya, ada hari baik. Ya kan? Terus ada apa lagi? Ada minggu baik. Ada bulan baik. Mau punya anak, bulan baik. Mau menikah, bulan baik. Benar gak? Ya kan? Ada bulan-bulan tertentu kita gak boleh menikah kan? Ada bulan-bulan tertentu kita gak boleh lakukan ini dan itu. Itu kepercayaan-kepercayaan tahayul. Dongeng nenek-nenek tua. Saudara tahu tradisi, satu sisi ada yang sesuai dengan Alkitab. Setuju? Ada yang sesuai. Tapi ada yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sebenarnya kalau saudara belajar, Tuhan menciptakan dalam kehidupan ini, baca Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan manusia, bumi dan seisinya. Semua hari. Saya mau tanya, berapa hari Tuhan menciptakan? 6 hari. Dan Tuhan selalu menutup dengan kata apa? Semuanya itu baik. Berarti semua hari baik. Kasih tahu sebelahnya, semua hari baik. Semua tanggal baik. Tapi ada orang-orang tertentu masih percaya yang tahayul-tahayul. Angka 13, angka 4, angka ini gak boleh. Di lift gak pernah ada. Saudara, kita percaya dengan angka, dengan apa lagi? Dengan berbagai bentuk-bentuk yang sifatnya apa? Tahayul. Ya kadang-kadang yang lebih repot lagi udah percaya terus terjadi lagi. Makin percaya. Tapi sebenarnya inilah perilaku. Saya menemukan banyak orang Kristen dulu sembahyang dengan gaya-gaya yang dulu. Tapi sekarang jadi Kristen, tapi gayanya masih yang dulu. Cara pikirnya masih seperti dulu. Masih bawa-bawa buah, masih bawa-bawa sesuatu ya. Masih nangkap gak maksud saya? Jadi perilakunya ternyata gak beda jauh dengan yang dulu. Mereka pikir bisa sogok-sogok Tuhan dengan kasih buah. Atau bisa kasih Tuhan kalau kita lakukan yang lebih baik. Tidak. Tidak ada seorang pun yang sudah berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik buat kita. Dia yang melayakkan saudara dan saya hari ini menjadi orang benar. Ada amin saudara? Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik dengan semangat saudara. Amin. Jadi saudara, engkau selamat bukan karena berbuat baik. Justru karena engkau sudah diselamatkan, maka engkau berbuat baik. Itu prinsipnya. Nah, ada hari baik, ada bulan baik dan lain sebagainya. Terus ada apa lagi? Pakai baju tertentu. Kalau hari hadir di ini harus pakai baju ini, harus pakai baju itu. Ya memang bicara sopan santun dan etika kita perlu lakukan. Benar nggak? Kan nggak mungkin dong ke rumah duka pakai pakaian pesta, bocengli itu. Ya kan? Tapi sebaliknya juga ke pesta kita nggak mungkin pakai baju berduka, benar nggak? Ya. Tapi tentunya kita tahu bahwa itu bukan merefleksikan, ya baik apapun bukan merefleksikan apa ya hal-hal yang sifatnya tahayul. Terus apa lagi? Udah percaya Yesus, tapi masih percaya sama horoskop. Masih percaya sama peruntungan. Kalau di restoran satu hari saya masih ingat dulu pas buka cookies, fortune cookies. Masih percaya, minggu depan nanti dapat jodoh. Nanti minggu depan lakukan sesuatu. Itu ada kepercayaan-kepercayaan mistik, benar nggak? Believe it or not, dari wajah Bapak Ibu agak mistik kelihatannya. Ya, kita punya kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Ya, nah Tuhan tidak mau. Betul? Ya, dan buat ibadah umum 2 biasanya kalau sudah keluarga muda yang sudah lebih modern, Kak Seno ini mah udah gak cocok. Saya gak pernah tahayul lagi, gak pernah percaya begituan, tapi believe it or not. Kadang-kadang kita juga masih ada kepercayaan, suku ini, suku itu, marga ini, marga itu, kalau kawin ini itu. Wah, itu sudah ada mistik-mistiknya tuh semua. Saudara, hari ini Tuhan bilang jauhilah semua itu. Ya, latihlah dirimu beribadah supaya ngerti tentang Tuhan. Nah, yang pertama yang mistik. Tapi yang kedua, ini ya, yang pertama saya sebut iman yang abstrak. Iman mistik, nggak jelas. Ya, nah tapi ada iman jenis kedua. Saudara bilang, saya mah udah nggak seperti itu. Saya punya iman. Nah, jangan-jangan iman jenis kedua. Coba lihat Matius pasal 15. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, nyanyi tiap minggu di gereja, beribadah, worship, tapi hatinya jauh. Dia datang ke gereja, maaf ya, sering kali banyak orang Kristen seperti ini. Beribadah sama Tuhan di gereja, tapi sebenarnya percuma mereka beribadah kepadaku. Tapi kata beribadah di sini bukan bicara hari Minggu ya. Bicara tentang bagaimana mereka sembahyang, cari Tuhan dan sebagainya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa maksudnya? Saudara, saya mau bertanya. Engkau ada di gereja karena apa? Engkau hari ini menjadi orang Kristen karena apa? Nah, ada yang pertama tadi iman yang abstrak. Tapi yang kedua ini saya sebut dengan iman seremonial. Saudara, iman seremonial? Kamu Kristen kan?
Kalau Kristen mesti ada di gereja. Emang benar memang harus di gereja. Tapi kamu di gereja bukan karena perintah manusia. Saya kasih contoh lagi. Kenapa menikah mesti diberkati di gereja? Kalau saudara tidak mengerti, saudara kan cuma bilang begini. Itu peraturan gereja, suruh gua diberkati harus di gereja. Terus apa lagi? Kalau mau diberkati di gereja, kuncinya apa? Biasanya pasangan harus apa? Dibaptis. Benar gak? Kalau nggak dibaptis nggak bisa kan, ada prasyaratnya. Makanya banyak, maaf ya, beberapa contoh-contoh saya sering kali temukan, salah satu pasangannya, yang satu sudah sungguh-sungguh, yang satunya biasa-biasa aja, demi karena mau menikah, jadi dia dibaptis. Nah pas dia dibaptis, kenapa? Karena seremonial. Karena perintah manusia yang nggak ada pilihan. Tapi dibaptis penting nggak? Penting, tapi dia tidak mengerti kenapa dia mesti dibaptis. Bisa mengerti sekarang? Kemudian ada orang lakukan penyerahan anak, sudah punya baby, mau penyerahan anak. Kenapa mau penyerahan anak? Ya karena memang kan gereja juga suruh kita penyerahan anak. Nggak ngerti. Semua yang dilakukan nggak ada yang salah, tapi semua itu jadi seremoni. Bisa menanggap? Contohnya, apakah orang tua Kristen, anak otomatis Kristen? Belum tentu. Benar nggak? Bahkan anak pendeta sekalipun punya tantangan loh. Belum tentu juga anaknya jadi tanda kutip menjadi anak beriman dan sungguh-sungguh. Dan ternyata hari ini kita menemukan jangan-jangan kita menjadi iman seremonial. Cuma formalitas. Apalagi? Iman seremonial itu paling nyata karena lahir sebuah istilah namanya Kristen napas. Tahu napas? Munculnya lagi Natal, Paskah. Semua yang diam ada pengalaman. Yang ketawa lebih pengalaman lagi. Bentar lagi Natal nih. Saya yakin kalau Natal gereja penuh pasti. Benar gak? Ada kepercayaan tuh seremoninya. Oh kalau Natal Yesus itu kan khusus datang dia lahir. Padahal belum tentu tanggal 25 Desember. Ya tapi sudah ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Kemudian kalau Paskah, oh Yesus sudah mati. Sebenarnya dua hal ini bagus gak? Bagus sekali. Tapi gak ada pengertian, cuma seremoni. Saudara, sesuatu yang cuma jadi seremoni, liturgi, menjadi tradisi, tidak ada kuasa dan tidak ada iman yang bertumbuh di dalamnya. Sebab itu hari ini jangan punya iman seremoni, punyai iman yang ketiga. Ini iman yang benar. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi tanpa iman, apa dikatakan? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, inilah yang saya sebut dengan iman yang benar, yaitu iman yang personal. Engkau harus ketemu Kristus secara pribadi. Saya mengalami Yesus sudah 40 tahun yang lalu. Jangan-jangan belum lahir lagi di tempat ini. Saya sudah mengalami bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Dan saya percaya seluruh Bapak Ibu di ruangan ini. Engkau punya pengalaman pribadi. Engkau ikut Yesus bukan karena orang tuamu Kristen. Engkau ikut Yesus oleh karena ada pengalaman bagaimana Tuhan menjamah hidupmu. Dan hari ini saya percaya gereja GES mengajarkan engkau menjadi jemaat yang emunah dan dipercaya. Percaya kepada Kristus dan dipercaya oleh Kristus. Saudara, hari ini saya berdoa agar gereja ini menjadi gereja yang membangun hidup dan imanmu secara personal dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada amin saudara? Imanmu harus sungguh-sungguh, harus pribadi ketemu Kristus. Saudara, kami mendoakan, kami punya 3 anak. Pergumulan kami sebagai orang melayani Tuhan adalah bagaimana mendoakan anak-anak kami supaya percaya kepada Kristus. Saudara, hari ini saya percaya doa kita tidak akan pernah sia-sia. Di waktu kita, gereja, semua kita sepakat, kita berdoa, Tuhan hari ini iman tidak pernah borongan, iman selalu personal. Masuk surga nggak bisa gandengan, masuk surga itu sendirian. Dan hari ini saya percaya, yuk kita bangun iman yang personal. Kapan saudara ketemu Kristus? Kapan Kristus mengubah hidupmu? Engkau nggak lagi di gereja oleh karena orang tuamu yang nyuruh. Engkau ada di gereja bukan karena engkau percaya yang mistik-mistik. Nanti kalau nggak di gereja nggak diberkati Tuhan. Hari ini saya mau beritahu, hari ini engkau ada di gereja, engkau beribadah, engkau datang kepada Tuhan, engkau memberi yang terbaik karena engkau tahu siapakah Kristus. Kristus segala-galanya, dialah yang memimpin perjalanan hidupmu. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah, iman yang personal, perhatikan, punya 2 ciri. Yang pertama, mari kita lihat. Orang yang benar hidup oleh iman, punya ciri yang pertama, iman personalnya itu, imannya pasti bertumbuh terus-menerus. Nah, pertanyaannya, coba check up imanmu. Faith check up. Saudara check up setiap tahun? Saudara punya lab, ya kan? Nah, coba cek lab untuk imanmu. Iman saya bertumbuh nggak ya? Iman saya dulu itu seperti daun yang cuma 2 daun, 3 daun, 5 daun, 6 daun, 7 daun sampai berbuah lebat.
Itu namanya iman yang benar. Iman yang benar dia pasti bertumbuh terus menerus. Makanya kita bisa melihat sebuah kisah di dalam Alkitab. Coba kita lihat. Seorang ayah dari anak yang anaknya sakit. Kalau dalam konteks ayat ini kita bisa menemukan. Ayah dari anak ini mengalami apa saudara? Anaknya itu sakit epilepsi. Ya, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawab ayah anak itu sejak masa kecilnya. Berarti ayah ini punya anak sakit genetik dari lahir. Sakitnya apa? Kalau sudah baca di perikopnya, sakit ayan, bahasa sehari-hari, bahasa medis sakit epilepsi. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi anak ini bukannya sudah sakit, tapi dia juga mengalami apa? Dia mengalami ada roh jahat menguasainya. Jadi saudara bisa bedakan mana yang penyakit, itu memang harus diselesaikan secara medis. Tapi juga ada penyakit, ada roh jahat menungganginya, karena ciri-cirinya dia mau dibinasakan. Ya, ingat baik-baik. Sebab itu jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Yuk kita baca ayat 23. Dikatakan demikian. Mari kita sama-sama. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, maka apa yang Yesus bilang? Tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Amin saudara. Berapa banyak saudara orang beriman? Angkat tangan. Saudara orang benar hidup oleh iman? Kalau saudara orang beriman, saya mau sampaikan satu kalimat. Tidak ada yang mustahil. Apapun yang engkau sedang alami, peristiwa apapun, berbagai tantangan, hari ini dengar baik-baik. Tidak ada yang mustahil. Kesimpulannya apa? Kalau saudara mengalami banyak kemustahilan, itu tandanya apa? Orang beriman. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau latih engkau menjadi orang beriman. Waktu engkau mengalami kemustahilan, engkau akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi saya orang beriman. Jadi kalau saudara mengalami sakit, persoalan, masalah, nggak pernah ada habis-habisnya. Saya mau beritahu, saudara adalah kandidat, nominator, penerima kasih karunia, iman yang besar dari Tuhan. Dan engkau akan melihat, tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Ada amin saudara? Nggak ada yang mustahil. Jadi kalau banyak yang mustahil, tandanya saudara memang on track. Ya, makanya kalau hidup ini sampai kalau nggak ada problem, itu jangan-jangan juga kita juga bertanya-tanya nih, ya. Nah dikatakan apa? Segera ayah anak itu berteriak. Apa teriaknya? Ada lagunya bilang begini. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Apa? Memulihkanku. Benar kan? Ada ayatnya. Aku percaya. Tapi habis itu ada kalimat apa lagi? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kasih tahu sebelahnya. Mirip kita. Kok lihat saya? Di sebelahnya dong saudara. Mirip kita. Kenapa saudara? Aku percaya Tuhan. Lagi di gereja percaya. Keluar dari gereja nggak percaya. Makanya saya sebut ini apa? Imannya konslet. Tahu konslet? Satu sisi percaya, satu sisi nggak percaya. Saya mau tanya, sebenarnya ayah anak ini percaya nggak? Percaya. Tapi imannya atau percayanya belum bertumbuh. Itu masalah. Kenapa? Dia ragu-ragu. Benar nggak ya Tuhan bisa lakukan sesuatu? Maka kita bisa menemukan Lukas 17 ayat 5 berkata, coba kita lihat. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, apa katanya? Tambahkanlah iman kami. Jadi ternyata iman itu bisa ditambah. Iman itu bisa bertumbuh. Iman itu juga bisa berkurang. Ya kan? Saudara, ada pernyataan Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi. Kecil loh. Iman itu yang kecil, tapi Tuhan pernah bilang, waktu dia berhadapan dengan perwira yang dibilang, Tuhan cukup engkau perintahkan aku akan berkata kepada anakku sembuh. Maka Yesus bilang, aku tidak pernah mendapati iman sebesar perwira ini. Jadi ada iman kecil, ada iman yang besar. Terus apa lagi? Ada iman tanpa perbuatan dalam mati, ada iman dengan perbuatan adalah iman yang hidup. Setuju? Kemudian ada kata lagi, Yesus bilang gini, kamu kurang iman, imannya lagi kurang. Sebab itu penuhlah iman. Dan hari ini ada pernyataan, tambahkanlah iman dalam hidup kita semua. Saudara, berapa banyak engkau mau punya iman yang terus-menerus bertumbuh dalam Tuhan? Angkat tangan saudara. Dan hari ini saya mau beritahu, jangan cuma angkat tangan loh, siap-siap. Berarti ada banyak kemustahilan yang akan dialami. Ada amin? Jangan mau imannya bertumbuh tapi gak ada tantangannya. Berapa banyak mau terima iman yang semakin bertumbuh?
Puji Tuhan, kasih selamat kepada sebelahnya dan bilang begini, selamat menikmati banyak tantangan dan masalah. Tapi hari ini tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan, saudara. Nah, iman bukan hanya bertumbuh, tapi ada yang kedua. Ciri kedua adalah apa? Ada saya ketemu ada orang sudah berdoa terus udah puluhan tahun. Pak, saya udah berdoa buat pasangan saya, nggak bertobat-tobat tuh. Saya udah berdoa buat sakit yang saya alami, nggak sembuh-sembuh tuh. Saya udah berdoa buat bisnis saya, kayaknya banyak problemnya, nggak pernah selesai-selesai tuh. Saya cuma mau bilang, saudara harus tetap percaya sampai paling akhir. Itu namanya iman. Iman adalah proses perjalanan sampai akhir. Maka saya selalu bilang, manusia roh adalah orang benar yang hidup oleh iman. Dan bukan iman di waktu dia lahir baru. Tapi seseorang lahir baru akan dibuktikan sampai akhir hidup dia. Dia setia mengiring Kristus. Itulah iman sekalipun penuh kemustahilan. Hari ini saya mau ajak saudara. Berapa banyak yang mau hidup dalam perjalanan setia dalam iman sampai akhir. Ada amin saudara? Sampai akhir. Saudara, kenapa saya kasih gambar? Ada gambar Blondin. Saudara tahu ini? Saudara googling aja. Namanya Blondin. Charles Blondin. Charles Blondin, saudara kenal, dia adalah seorang keturunan sampai turun temurun itu punya keahlian berakrobat di atas tali yang tipis. Saudara akan temukan ini kisah nyata. Charles Blondin, dia punya kemampuan meniti tali yang tipis dan tempat yang paling ya yang dicatat di dalam catatan-catatan adalah dia punya sebuah rekor menyeberangi air terjun Niagara. Saudara sudah pernah ke Niagara? Oh, kalau belum kita ke Niagara-gara di Dufan. Ya ada Niagara-gara, tapi Niagaranya beda banget itu. Nah, saudara tahu air terjun Niagara menghubungkan antara Amerika dengan Kanada dan Kanada dengan Amerika. Ya, dan dia punya keahlian meniti di atas tali yang tipis dengan air terjun yang begitu deras, ada angin yang bertiup tapi dia bisa meniti. Dan ada beberapa bentuk-bentuk lain lagi yaitu apa? Menyeberang di atas gedung-gedung pencakar langit dan kemudian mereka punya tali. Wow, itu luar biasa. Nah, hidup ini kita dalam iman itu seperti itu. Kenapa saya lukiskan? Coba saudara lihat, dia pakai tongkat, kemudian ada orang gendongan di atasnya, fenomenal sekali. Nah, hari ini bukan hanya Blondin ada di Amerika, ternyata Blondin juga ada di GES di Solo Baru. Saya undang Blondin dari GES, boleh maju ke depan. Oh, ternyata inilah orangnya. Pemeran yang sama. Ya, oke. Silakan boleh kita berikan tepuk tangan, saudara. Oh, tepuk tangannya kok kurang meriah nih. Oke, Blondin siapa? Blondin Julius. Oke, namanya Blondin Julius. Kok kamu serius banget? Kamu harus tegang dong. Tegang ya, harus tegang ya. Jangan senyum, tegang kamu ya. Oke. Itu. Jangan gemeter. Ya, pegangnya di sini. Ya, oke. Saudara, ini adalah air terjun Niagara. Bisa lihat? Bisa lihat. Saya aja nggak bisa lihat. Kamu bisa lihat ya. Oke. Kamu perlu iman memang untuk melihatnya. Saudara, saya misalnya jadi MC. Saya akan berkata kepada saudara. Saudara percaya bahwa Blondin Julius bisa nyebrang dari Amerika ke Kanada? Semua penonton biasanya apa? Kalau belum lihat bukti nggak percaya. Nah, orang Kristen sering seperti itu. Tuh, ada backgroundnya air terjun Niagara tuh. Ya ini multimedia bagus juga. Tapi nggak tahu nih bener nggak air terjun Niagara ya? Atau cuma gambar-gambar aja. Nah, saudara tahu waktu MC bilang, oh, saudara percaya? Nggak percaya. Ada bunyinya lagi. Kayaknya boleh juga lain kali saya minta rekaman ini untuk buat gereja lain nih. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana dia nyebrang? Ada sound efeknya lebih bagus. Bukan hujan di luar. Ya, saudara bayangkan waktu dia berjalan, semua penonton biasanya apa? Nggak percaya kan karena belum lihat bukti. Tolong Blondin Julius buktikan bahwa kamu bisa menyeberang dari Amerika ke Kanada di atas air terjun Niagara yang luar biasa ini. Silakan, jangan senyum. Tegang. Iya, dia berjalan saudara. Wah, ini luar biasa. Ada angin bertiup dari depan. Iya, rambutnya sedikit ke belakang. Ada angin tiup lagi dari belakang. Wah, dari belakang. Rambutnya juga dong ke belakang. Wah, ini sudah lulus untuk drama Natal tanggal 24 Desember di GES. Kemudian dia ada angin bertiup dari samping kiri, samping kanan, dari surrounding. Wah, bingung deh di surrounding, saudara. Kemudian akhirnya sampai juga di Kanada. Wah, semua penonton tepuk tangan, benar nggak? Karena sudah lihat bukti.
Nah ini orang-orang Kristen walaupun orang beriman, tapi hidupnya nggak dalam iman. Lihat dulu baru percaya. Harusnya kekristenan itu apa? Percaya baru melihat. Benar nggak? Nah sekarang pertanyaan kedua. MC bilang lagi, saudara percaya dia bisa nyebrang lagi dari Kanada ke Amerika? Coba lambaikan tangan yang percaya. Oh semua penonton pasti sudah lebih percaya. Udah lihat bukti, coba kau buktikan. Ya, Blondin Julius mau membuktikan bahwa dia bisa menyeberang dari Kanada ke Amerika. Kali ini bisa lebih cepat karena memang sudah lebih ahli. Ya kamu mau tiup angin dari mana? Terserah. Dari mau depan, mau belakang, mau samping kiri, samping kanan, tunjukkan ya kecanggihanmu untuk menyeberang. Kalau angin dari bawah gimana caranya? Oh, angin dari bawah. Ya, angin sekelilingnya dan akhirnya ternyata Blondin Julius sampai juga di Amerika. Wah, semua penonton pasti percaya. Benar nggak? MC bilang kan bolak-balik, saudara pasti percaya. Nah, biasanya begini jemaat ya. Oke, saudara percaya nggak dia bisa nyeberang lagi? Pasti percaya. Tapi pertanyaannya gini, ada nggak di antara saudara yang mau di belakangnya? Yang tadi gendongan? Nggak ada yang mau. Oh, Pak Hendra aja yang dikorbankan tolong. Oh, Pak ini aja. Oh, kalau saya mah jangan. Saya nggak cocok. Saudara hari ini ternyata di tengah-tengah di mana? Di gas juga. Tiba-tiba ada seorang yang berani maju ke depan. Siapa? Wih, ayo coba tuh. Wah. Ini namanya siapa? Hah? Moses dia ada di belakang. Wah, tiba-tiba ada Moses. Ya, Moses dia memang belum merit sih Moses ya. Jadi udah nekat juga dia ya. Kalau sampai jatuh ke dalam kan mati kan resikonya. Oke, Moses bisa ikut kamu pegang di belakang. Ya kan? Kalau dia ya gandengan di belakang saya jamin kesleo nanti Julius ya. Oke, silakan. Saudara, kita mau lihat anak muda ini mengikuti Blondin yang di depannya. Ya. Luar biasa. Kamu ikut dong. Nah, jangan ketawa, serius, tegang. Ya, ada angin bertiup dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, depan belakang, atas bawah. Nah, itu bingung dia saudara. Ya kan? Dan kemudian mereka jalan dengan sungguh-sungguh dan akhirnya sampai juga di Kanada. Nah, pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah kenapa ya kok si Moses berani ya? Kok berani sih ikut? Ayo, apa jawabannya? Yang pertama, karena Moses adalah anaknya. Anaknya apa? Dia ikut tiap hari latihan sama papanya. Dia tiap hari latihan sama, kalau bukan anaknya, sama gurunya. Dia bilang, Pak, saya mah udah latihan setiap hari bolak-balik Amerika Kanada. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata siapakah orang yang berjalan di atas tongkat ini? Coba kita lihat Ibrani 12. Ya, air terjunnya udah boleh di stop. Ibrani 12, coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Ibrani 12. Dikatakan demikian. Ya, pesan Rasul Paulus, pesan dari penulis kitab Ibrani kepada kita semua. Coba. Ibrani pasal 12 berkata, yuk kita baca. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara tahu, inilah yang harus kita lakukan. Coba, sambil kita berjalan, siapakah yang sudah berjalan ini? Namanya Yesus Kristus. Dia sudah menjalankan di atas tali yang tipis. Apa maksudnya? Di atas jurang maut, jurang kematian. Itulah makna Paskah. Yesus sudah mati, menyeberang, dan dia meletakkan kemenangannya pada hari yang ketiga. Tidak ada Tuhan manapun, di dalam agama manapun, yang Tuhan sudah mati, tapi dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Hanya namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada dia, saudara. Dan perjalanan yang Yesus pimpin kepada kita, tujuan kita cuma satu, saudara. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yang sebenarnya bikin kita goyang waktu perjalanan ikut Yesus. Yesusnya jangan goyang, Yesus tetap tidak berubah. Ya kan, yang goyang sebenarnya kita sendiri, kita yang ketakutan. Tapi Yesus sudah dengan teguh. Dialah yang memimpin kita dengan iman yang satu kepada iman yang lain. Sampai kepada yang disebut ayat ini, kesempurnaan. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa, orang benar hidup dalam iman yang satu kepada iman yang akhir. Dan inilah namanya manusia roh yang hidup dengan iman sampai kepada
kesempurnaan iman. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa, jemaat guest di tempat ini, engkau akan jadi jemaat yang matamu selalu melihat Yesus, yang memimpin engkau dari iman kepada iman. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin saudara? Tuhan berikan yang sudah nyata buat hidupmu, dia memimpin perjalanan imanmu. Terima kasih, boleh duduk. Jadi saudara, hari ini kita mau berjalan sampai akhir. 1 Petrus 2 ayat 6 berkata demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang, mari kita baca sama-sama. Siapa yang, apa? Yang percaya, yang beriman kepadanya. Apa yang dikatakan? Hidupnya, pelayanannya, keuangannya, kesehatannya. Apapun yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya. Mari kita baca. Tidak akan dipermalukan. Dia akan mempermalukan hidupmu. Saudara, hari ini dia beri yang terbaik. Bolehkah kita berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan saudara? Hidupmu, pelayananmu, apapun yang kau kerjakan gak akan dipermalukan. Kenapa? Karena engkau percaya kepada batu penjuru, Yesus Kristus. Yesus yang sudah memimpin dari iman yang satu kepada iman yang lain. Dan saya mau kembali kepada ayat tadi. Ini ayat terakhir. Aku ingat dengan imanmu yang benar. Iman yang gak benar apa? Abstrak, mistik. Iman yang gak benar apa lagi? Iman perintah manusia, seremoni. Iman yang benar apa? Iman yang personal, pribadi kenal Kristus. Terus, apa lagi? Iman yang benar punya ciri dua, apa? Bertumbuh terus menerus dan setia sampai akhir. Tapi yang kedua, sekarang kita mau belajar. Aku tahu Timotius, kamu punya iman yang sama. Seperti siapa? Seperti ibumu Eunike dan nenekmu Lois. Ternyata ada Eunike dan Lois. Boleh saya undang maju ke depan? Lois dulu. Ibu Lois ada di mana? Ibu Lois. Ya, di mana Ibu Lois? Ayo dengan cepat lari Bu. Ya, oke. Yang kedua, ya mestinya agak depan aja duduknya lain kali. Ya, kemudian yang kedua, mana Ibu Eunike? Ibu Eunike, ayo. Ya, Ibu Lois boleh ada di sini? Ya, Ibu Eunike-nya. Mana Ibu Eunike? Ah, Ibu Eunike. Ya, ini Ibu Eunike. Oke. Ya. Oke, Ibu Lois ada di sini? Oh, oke. Ibu Lois di sini? Ya, enggak apa-apa, Bu. Ibu Eunike sini? Oh, kok ini tampilannya mirip ya? Mana Lois, mana Eunike ya? Oke, Ibu Lois, Ibu Eunike. Oke. Kemudian Timotius. Mana Timotius? Yang sudah diminta jadi Timotius? Ada Timotius. Mana? Ayo Timotius. Ayo. Mana? Ayo. Wah, ini upgrade nih Timotiusnya. Yosafat Timotius. Silakan. Ya, geser sedikit boleh? Ya, oke. Nah, cukup. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Coba lihat ayatnya. Dikatakan apa? Ya. Ya. Saudara dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau punya iman yang sama. Nah, sama seperti siapa? Sama seperti ibunya dan neneknya. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa ya? Kok Timotius punya iman yang sama seperti ibunya dan neneknya? Ya, saudara, ternyata ya, apa yang dia alami? Saya percaya kenapa mereka punya iman yang sama seperti ibu dan neneknya. Karena saya yakin tiap hari Timotius lihat neneknya berdoa. Amin saudara. Dia lihat neneknya berdoa. Dan saya juga percaya tiap hari dia lihat ibunya baca kitab Taurat. Coba lihat semuanya. Hei orang tua, anakmu akan mengikuti iman yang sama kalau hidupmu menjadi teladan dalam segala sesuatu. Ternyata iman bisa diimpartasikan. Betul? Bisa diimpartasikan lewat mana? Lewat keteladanan hidup orang tuanya. Jadi karena Eunike berdoa, karena neneknya Lois mungkin baca kitab Taurat, atau mereka melihat dalam realita-realita kehidupan mereka, bagaimana mereka melihat anak cucunya, melihat orang tuanya bergantung berserah sama Tuhan. Itu yang mengimpartasikan iman yang benar itu. Iman yang sama. Maka saya mau beritahu, hei orang-orang tua,
Kepada orang muda sekalipun kau belum menikah, atau keluarga muda yang belum punya anak, hari ini percayalah, satu hari iman akan diimpartasikan melalui apa? Keteladanan hidupmu sebagai orang tua. Ada amin saudara? Berapa banyak ibu-ibu dan nenek-nenek di tempat ini yang udah punya cucu? Boleh angkat tangan? Hari ini saya percaya Tuhan akan memakai engkau untuk mengimpartasikan lewat keteladanan hidupmu kepada anak-anakmu, bahkan kepada cucu-cucumu. Maka anak-anak dan cucumu akan punya iman yang personal bersama dengan Kristus. Ada amin saudara? Nah, tapi jangan tepuk tangan aja. Pertanyaannya begini, kenapa kok mamanya sama neneknya ya? Woi, mana bapaknya? Mana kakeknya? Malu juga ya. Makanya perlu pelayanan pria sejati. Wanita bijak sudah ada. Dan kadang-kadang katanya menurut survei, lebih banyak wanita di gereja dan wanita lebih berohani daripada yang pria. Nah ini pertanyaannya, kenapa kok mamanya sama neneknya ya? Mana bapaknya? Mestinya neneknya boleh dong. Neneknya Lois. Bisa nggak? Harusnya Paulus bilang begini dong. Punya iman yang sama seperti kakekmu, Loki. Boleh dong, kan Lois, suaminya Loki. Suka-suka saya lah. Terus apa lagi? Eunike. Aku ingat dengan iman yang benar dari bapakmu, Edward. Wah, lebih keren ya bahasa Inggris, ya kan? Timothy, kamu punya Edward, punya Loki. Enggak ada. Yang adanya Eunike sama Lois. Kenapa? Nah, satu-satunya jawaban adalah di dalam Alkitab, ternyata suami dari Eunike bukan orang Yahudi. Eunike dan Lois adalah Yahudi. Suami dari Eunike bukan Yahudi, orang Yunani. Tidak ada catatan namanya. Dan orang Yahudi tidak pernah mengoutsource atau mendelegasikan pendidikan rohani tentang Yahweh Allah bangsa Israel kepada bangsa lain. Maka hari ini saya mau beritahu kepada kita semua, jangan sekedar outsource, kasih tugas mendidik anak-anak kita ke sekolah minggu atau sekolah Kristen. Sekolah minggu atau sekolah Kristen memang bisa menolong anak-anak kita, tapi tugas dan tanggung jawab untuk membangun, mendidik, membesarkan anak kita dalam iman yang benar, kasih tahu sebelahnya, adalah orang tua. Kita semua orang beriman. Saudara, hari ini saya berdoa, kenapa orang Yahudi begitu luar biasa? Mereka tidak pernah mempercayakan pendidikan rohani. Sama seperti kitab Ulangan berkata, kalau engkau pergi, berbaring, berjalan, kemanapun tidur, selalu ceritakan Taurat Tuhan kepada anak-anakmu. Saudara, hari ini saya berdoa, berapa banyak keluarga di tempat ini mau bertanggung jawab mendidik anak-anakmu di dalam jalan-jalan takut akan Tuhan. Ada amin saudara? Hari ini saya percaya Tuhan akan memakai kita seperti Lois dan Eunike. Tapi gak berhenti sampai di sana. Itulah sebabnya aku mau mengingatkan engkau Timotius supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu dan ia memberikan ketika aku menumpangkan tangan. Nah, siapa aku di sini? Paulus. Jadi ternyata Paulus tahu. Karena gak ada bapaknya, gak ada kakeknya. Dan peranan bapak gak bisa digantikan oleh ibu. Kalau surah baca dalam Alkitab, Amsal 31 hari adalah tanggung jawab bapak pria yang kasih tahu anaknya. Tanggung jawab mendidik rohani sebenarnya adalah tanggung jawab bapak. Makanya nggak kebetulan nama Bapa di surga. Tuhan gak rasis. Tuhan bukan bicara gender. Tapi memang tanggung jawab seorang bapak. Makanya jangan sampai anak-anak lebih banyak dididik akhirnya digantikan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu tapi punya peran yang luar biasa. Kita harus mengakui, kita pria-pria mungkin harus berbisnis, harus lakukan ini itu. Tapi jangan pernah lupa, kita suami istri bertanggung jawab. Ada amin saudara? Mendidik anak-anak kita. Dan hari itu Paulus bilang, aku memberikan lewat penumbangan tangan. Saudara tahu, siapakah Paulus? Paulus ini adalah gambaran bapak rohani. Kalau kita punya keluarga jasmani, mungkin keluarga kita, orang tua kita belum bertobat, belum sungguh-sungguh. Tapi percayalah, kita punya keluarga rohani. Di mana kalau keluarga rohanimu? Di gereja ini, Gereja Emunah
Solo baru. Inilah gereja di mana engkau berada dan engkau akan menemukan Paulus di gereja ini. Engkau akan menemukan bapak rohani, ibu rohani yang mendoakan dan menumpangkan tangan buat engkau. Saudara, ternyata penumpangan tangan itu artinya apa? Restu, berkat, kasih karunia bapak rohani yang diberikan buat hidupmu akan dinyatakan dan impartasi iman akan terjadi. Ada amin, saudara? Hari ini saya berdoa, berapa banyak di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau punya iman yang benar. Dan bukan hanya aku juga berdoa supaya satu keluarga, anak-anak, cucu, termasuk anak muda yang belum menikah sekalipun, generasi di bawahmu, engkau punya generasi yang memiliki iman yang benar.